Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya masih ditemani oleh Ibu Agustina Kristiani, pengajar dari Teknik Industri UPH, dan Ibu Intan Matita dari program studi Foodtech Teknologi Pangan UPH. Kita di klip yang bagian ini akan membicarakan kalau kita melakukan ujian di dalam masa pandemi ini dan terutama online yang banyak cara sekali untuk cheating. Bagaimana kita akan mendesain yang paling ideal cara ujian kita dan apa kiat-kiatnya supaya ujian itu memang bisa menguji dan mungkin juga kalau kita beruntung jadi sarana pembelajaran mahasiswa. Bu Agustin, gimana Bu idenya? Kalau saya, karena kemarin saya udah terapin ya waktu di semester genap, jadi kayaknya sih yang semester ganjil ini juga saya tetap jadi akan ada modelnya project gitu, dan projectnya itu sifatnya individu, karena kalau kelompok agak susah ngukur ininya ya, pemahaman, karena kan kalau kelompok suka banyak yang nebeng doang gitu ya, temennya yang bikin dia cuma ikutan gitu. Jadi kita suka sulit untuk mengukur, jadi mungkin memang masih tetap ada project individu. Dan kalau sampai ada ujian tertulis, saya sih kepikirannya bikinnya tuh bener-bener soal yang ibaratnya tuh mereka memang dibuat yang seberbeda mungkin gitu, karena kalau pelajaran saya bisa pakai case study gitu, jadi saya pilih case-case yang berbeda meskipun cara pengerjaannya sama, tapi karena case-nya beda pasti cara jawabnya juga beda. Mereka nggak bakalan sempet untuk ini juga sih, untuk bekerja sama gitu ya. Oh, ya. Cuma Jadi saya berarti rada skip itu Pak, yang teori-teori yang yang sifatnya pengetahuan lah ya. Kalau yang sifatnya knowledge ya berarti saya agak skip itu, karena kan kalau pengetahuan tuh gampang banget untuk di ini ya, di waktu copy gitu. ngerjain project kan dia juga perlu tahu ya knowledge untuk Ya, menyelesaikan projectnya ya. cuma ya kalau yang project iya Pak, tapi kalau yang soalnya dalam bentuk teori, biasanya kadang-kadang kalau di soal yang tatap muka itu saya tetap selipin gitu beberapa pertanyaan tentang teori gitu untuk mengetahui pemahaman, bukan cuma konsep. Kadang-kadang cuma ngitungnya doang tapi nggak tahu behind itu tuh konsepnya gimana gitu. Jadi kadang-kadang saya suka selip-selipin. Tapi kalau yang ini saya jadi nggak nanya lagi misalnya teori ini gimana, enggak. Jadi langsung lebih ke aplikasinya sih, terpaksa ya. Gitu. Jadi sifat ujiannya project walaupun tidak berkelompok individu terus dipresentasikan lewat Zoom gitu ya Bu ya. Mereka nggak presentasi kalau yang kemarin, jadi di videoin Pak. Jadi saya nontonnya offline. Jadi mereka bikin video, saya nonton dulu. Nah nanti dari hasil videonya itu, kalau ada yang saya mau tanya gitu ya, misalnya mereka ngejelasin ini kok ada menyimpang gitu, atau ngitungnya kok ternyata salah gitu, angkanya kok nggak sesuai gitu sama yang mereka kasih gitu. Nah nanti saya tanya jawab gitu. Jadi orang per orang, case by case sendiri-sendiri. Untuk mengetahui juga mereka memahami atau enggak. Durasi videonya berapa lama Bu yang harus mereka buat? Kemarin tuh antara 5 sampai 10 menit lah ya. Oh, Karena mereka harus menampilkan case-nya, soalnya, mereka harus menjelaskan juga ngitungnya gimana, dapat jawabannya berapa, solusinya apa gitu. Jadi kira-kira ya antara 5 sampai 10 menit. Lalu waktu pertemuan itu makan waktu berapa lama Bu untuk berapa jumlah mahasiswanya? Kalau pertanyaannya sih kemarin ya, karena saya juga batasin, kemarin satu anak paling lama 10 menit sih buat tanya jawab. Karena saya kan udah saya tanda-tandain dulu yang mana yang mau saya tanya gitu. Jadi ada lebih cepat gitu ya. Jadi saya sekaligus kasih feedback juga, kalau ini nih kamu ngitungnya ternyata salah nih di sini, ini salah. Kamu tahu nggak salahnya di mana gitu. Jadi langsung saya kasih tahu. 10 menit untuk 20-an mahasiswa ya Bu ya? Oh enggak, 10 menit per anak Pak, 5 sampai 10 menit per anak. Kan kebetulan kemarin 20 anak ya. Jadi kira-kira 200 menitan ya? Ya, 200 menit. Oke. Berarti sekitar 200 menit itu ya 3 jam ya? Iya, lebih ya. kitanya yang 3 jam, cuma anaknya sih keluar masuk ya. Jadi ya dia nggak stay di ruang itu terus di Zoom. Ya, nah itu tadi juga ada pikiran soal desainnya individu atau kelompok, itu mungkin ada plus minusnya nanti kita bicarain. Tapi saya pengen dengar cita-cita Bu Intan nih, kalau ujian lagi desainnya kira-kira kayak apa yang dianggap masih ideal gitu ya untuk ujian di masa pandemi. Iya, sebenarnya kalau menurut saya yang ideal buat ngetes pemahaman mahasiswa itu secara langsung sih, atau kayaknya lisan sebetulnya. Tapi nah ini juga
mengingat banyaknya mahasiswa ya, kalau di teknologi pangan itu kemungkinan sulit untuk dilakukan gitu, terutama untuk kelas-kelas besar gitu. Terus kalau kayak Bu Agustin gitu ya, project atau case study itu juga sebenarnya bagus juga sih menurut saya untuk benar-benar tahu pemahaman mahasiswa ya per individu tanpa mereka bisa dengan mudah copy jawaban gitu ya, atau minta-minta jawaban temannya gitu. Tapi ya menurut saya itu juga kayaknya tergantung mata kuliahnya ya, untuk bisa ada case study atau project tertentu gitu. Jadi mungkin kalau saya selama belum memungkinkan untuk lisan ya, mungkin saya tetap akan pakai Moodle ya sebagai platform untuk soal dan jawaban. Lalu kalau memang ada yang mencolok gitu ya, perubahan yang mencolok dari mahasiswa tertentu, mungkin saya akan follow up dengan ujian lisan langsung gitu. Nah, maksudnya langsung setelah hasilnya keluar gitu. Yang dengan harapan saya jadi dapat gambaran lebih jelas apakah mahasiswa tersebut benar-benar paham ya atau hanya copy-copy jawaban dari orang lain gitu. Sama mungkin bermain juga dengan waktu ya. Kalau saya ternyata kemarin online saya lihat rata-rata mahasiswa tuh ngerjain 20 soal gitu, mereka ada yang 30-40 menit gitu. Jadi mungkin dengan mempersingkat waktu itu harapannya mereka jadi nggak punya banyak waktu untuk nyontek-nyontek sih gitu dengan waktu itu ya. Paling gitu Pak rencana Oh, 20 soal 40 menit berarti kan satu soal 2 menitan ya. Jadi ada time pressure juga, dia memang harus efisien, dia harus ngerti gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari awal juga mahasiswa itu dibilangin ya bahwa oh nanti abis ujian ini kita akan random sampling. Ada beberapa mahasiswa yang kita akan tanyain. Jadi mungkin juga nggak mesti yang mencurigakan doang yang diincar, mungkin sebagai pembanding yang memang bisa juga kita coba tanyain juga. Iya sih. Jadi orang nggak terlalu merasa bahwa kok saya yang dipanggil gitu ya, kenapa saya dicurigain gitu. Enggak, kita memang random sampling aja. Gitu. Iya. Oh sama ini Pak, sebenarnya saya tertarik ini sih, biar sebelum ujian gitu ya agak menggelitik hati nurani mahasiswa gitu, saya coba kayak bikin statement of integrity gitu ya, atau honesty buat ujian akhir yang mereka harus submit dalam bentuk audio gitu. Jadi saya buka assignment tapi accept jawabannya dalam bentuk audio file gitu ya. Kalau di Moodle kan bisa tuh, jadi mereka tinggal record. Nah itu, tapi terus teksnya saya udah sediain, mereka tinggal sebutin misalnya nama, NIM gitu ya, terus ada tanggal, waktu, mata kuliahnya apa gitu, dan adalah statement mereka memang melakukan ujian ini hasil usaha mereka sendiri dan pemahaman mereka, pengertian mereka sendiri tanpa ada bantuan, dan siap dengan sanksi yang diterapkan Universitas Pelita Harapan kalau sampai mereka mendapat bantuan dalam bentuk apapun dalam mengerjakan. Nah itu sebenarnya saya agak ragu sih itu bakal berefek atau enggak gitu, tapi kayaknya ya menarik juga sih untuk dicoba. Siapa tahu ada yang ini hati nuraninya jadi ini ya tergelitik. Jadi nggak jadi. Gitu. mungkin nggak tahu. Ya, ada penelitian memang secara saintifik membuktikan ya ikrar atau janji setia ataupun kadang-kadang mengingatkan dengan doa begitu ya, itu menolong menurunkan secara statistik kadar cheating begitu kalau itu dimulai sebelum ujian gitu. Jadi bisa dicoba sih untuk dilihat. Menarik Bu. Iya. Kalau nilainya habis itu turun, kemungkinan memang berpengaruh sih ya. Habis itu turun. Nanti karena rencananya di UAS langsung saya terapkan. Oh iya. Berarti dari Bu Intan tadi yang dilihat sebagai ideal itu ujian lisan gitu ya. Dan cuman salah satu kesulitannya adalah kalau jumlah mahasiswanya banyak, jadi konsumsi waktunya ya yang jadi banyak begitu ya. Di luar negeri, di Eropa misalnya, di Inggris, di Jerman, ujian lisan sangat biasa. Dan biasanya memang setiap mahasiswa biasa juga makan waktu 20 menitan. Sehingga kalau misalnya ada 30 mahasiswa, ya memang profesor tuh kalau memang niat ujian lisan, dia bisa beberapa hari dialokasikan untuk ujian lisan itu dan ladenin satu-satu begitu ya. Kalau memang diperlukan yang sampai selevel itu, saya rasa sih cheating jadi sangat sulit ya.
Karena kalau orang ditanya, kalau dia nggak ngerti, dikasih pertanyaan susulannya, coba terangin kalau begini atau begitu, dia akan mulai limbung kalau dia memang benar nggak ngerti sih begitu. Iya, iya. Jadi itu memang mungkin cara yang paling ideal ya. Nah, tadi juga ada diskusi dari Bu Agustin, ide bahwa kalau individu itu lebih baik karena masing-masing terpaksa harus menerangkan pekerjaannya ya. Tetapi kan kita juga tahu kalau kelompok juga ada peer pressure ya, ada pertolongan dari teman, itu juga yang bisa menolong. Cuman kan kita nggak mau mereka nebeng gitu ya. Iya betul. Jadi dan padahal kalau kerja kelompok juga memudahkan kita waktu ujian ya, karena katakanlah jumlah mahasiswa itu besar, ada 40 misalnya, tapi kalau dibagi jadi 4 kelompok aja kita tinggal 10 kelompok yang kita harus ujikan gitu ya, jadi lebih manageable gitu ya. Nah, gimana ya, apa ada cara meramu semacam tugas atau ujian kelompok, tetapi yang masih punya flavor individual begitu ya, sehingga setiap kelompok itu walaupun nilainya dikerjakan bersama, tapi bisa ada gradasi antara satu anggota kelompok dengan yang lain, sehingga nggak terlalu mendorong orang untuk nebeng gitu. Ada pengalaman nggak, Bu Agustin? Kalau saya sih yang selama kuliah yang masih reguler ya Pak, yang bukan online, itu kalau mereka bikin laporan, kan laporannya selalu berkelompok tuh. Tapi saya minta mereka tulis gitu, mereka tuh bikin yang bagian mana. Karena ada banyak kasus gitu ya, temennya yang nyontek gitu, copy paste laporan, entah dari dari sumber internet atau dari laporan kakak kelas, even ada yang nyoba kayak gitu juga. Jadi mereka yang bertanggung jawab tuh. Soalnya kasihan juga kalau gara-gara satu orang kan semua satu kelompok dihukum semua gitu. Jadi saya terapinnya begitu. Jadi siapa yang bikin bab 1, siapa bikin bab 2, siapa bikin bab 3, siapa bikin bab 4 gitu. Jadi nanti kalau sampai ada yang mencurigakan, ya saya tetap panggil satu kelompok itu, tapi tetap saya mintain pertanggungjawaban, ini yang bikin siapa, ini yang bikin siapa gitu. Untuk membantu ya penilaian. Mungkin juga bisa dibantu kayak penilaian itu Pak. Jadi sesama mereka menilai sesama temennya. Itu di pangan juga dipraktekin. Oh, di antara satu kelompok mereka saling menilai gitu ya? Iya, saling menilai. Jadi disuruh menilai yang ini perannya seberapa besar, ini seberapa besar, disuruh kasih nilai gitu. Tapi itu nanti bisa ada problem, misalnya kalau orangnya songong banget terjadi gesekan, atau kalau itu kita kong kali kong aja, kita nilainya bagus semua gitu. Bisa ada problem-problem seperti itu nggak? Kalau yang saya tahu, ya kalau misalnya kita kasih nilai mereka suruh random dari 0 sampai 100 sih mungkin bisa sih Pak. Kalau kemarin itu ada yang ngusulin, bikinnya tuh dalam bentuk ranking. Jadi misalnya dalam hal keaktifan yang nomor 1 tuh siapa menurut kamu paling berpartisipasi, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Jadi dia harus benar-benar harus milih gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak tahu juga ya kalau ternyata kong kali kong tuh yang bagian aktif ini, yang bagian ini si ini. Ada aja sih anak-anak tetap aja gitu. Tapi kayaknya kemungkinan untuk ininya lebih ini. Kemarin sih saya rencananya tuh kasih taunya nggak dari awal sih Pak. Kasih taunya bener-bener pas udah di akhir. Jadi kayak diselipin di salah satu soal gitu, ujian. Jadi mereka kan saling nggak tahu tuh, belum sempet janjian jadinya. Iya. Pas tapi lagi di soal ujian. Kalau aturan mainnya itu surprise di belakang, agak nggak fair juga ya buat mahasiswa ya. Kalau, wih terkejut saya, kok nggak dari awal semester saya dibilangin bahwa mainnya gini gitu misalnya. Tapi aturan main yang kayak gitu tuh biasanya sih ditaruhnya di akhir. Cuma saya sih yang penilaian peer itu belum saya terapin sih. Kemarin tuh baru dapat usulan dari dosen-dosen yang lain sih. Iya. Saya rasa banyak sih dosen-dosen yang berusaha menerapkan ya, cuman mungkin ada positif negatifnya juga ya yang mungkin perlu dipikirin pelan-pelan ya. Yang bisa juga diterapkan, kan tadi Bu Agustin bilang idenya adalah setiap individu ada kepemilikannya ya. Saya miliknya yang ini walaupun kerja proyeknya gede, tapi ownership saya yang ini gitu ya, sehingga bisa ada nilai yang lebih individual diatribusikan ke dia karena dia bilang dia ngerjain part yang mana gitu ya. Bisa juga memang masing-masing ngumpulin seperti yang Ibu lakukan individu, tapi hasil dari nilai yang individu itu nanti dijumlahkan sebagai effort kelompok juga yang ditambahkan kepada mereka. Jadi masing-masing ngerjain, tapi kita tahu pekerjaan saya nanti mempengaruhi dia punya nilai gitu misalnya. Karena ada atribusi kelompok itu juga. Iya, biasanya nilainya kalau yang kemarin itu saya bagi 2 sih Pak. Jadi nilai individu ditambah nilai kelompok bagi 2. Jadi kalau temennya kerjanya ngawur ya kasihan juga sih sebenarnya, masih ada efeknya buat yang lain juga. Tapi ada porsi individu. Jadi supaya mereka juga masih harus tanggung jawab.
Kalau Bu Intan gimana Bu? Ada pengalaman mengelola proyek kelompok dan kerja individu supaya bisa cukup balance begitu? Iya, kalau sebenarnya sama sih kayak yang sudah contohnya dijelaskan Bu Agustin tadi. Kalau praktikum terutama ya ada di Pangan ada tuh yang praktikum yang mahasiswanya lo menilai gitu ya satu sama lain. Dan itu di akhir praktikum sih gitu. Jadi mereka diminta dan ya walaupun dibilangnya anonim sebenarnya bisa ketahuan itu lagi nilai siapa karena di situ mereka nggak nilai diri sendiri gitu. Jadi walaupun anonim kita bisa tahu sih gitu karena nggak akan ada nama dia gitu kan di situ. Terus apa tadi yang bagian-bagian itu ya laporan itu sebenarnya kan tanpa kita suruh pun mereka kan udah bagi-bagi sendiri. Cuman memang kita jadinya nggak tahu kan. Nah kalau kita minta dia tuliskan kita jadi tahu. Itu membantu juga sih untuk menilai gitu. Cuman pengalamannya itu bagi-baginya mereka itu ya itu mahasiswa cenderung bener-bener ya udah bagiannya. Jadi nanti kalau ujian jadi nggak tahu bagian orang lain ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi terus emang. ya ini juga ketahuan gitu. Jadi dia taunya yang dia punya aja gitu kan. Jadi apa namanya ya di situ sih paling ya. Iya, tetap ada plus minusnya ya. Nah, kalau idealnya yang kita pikir tadi ujian lisan ya dalam masa pandemi ya, apakah menurut ibu-ibu misalnya kalau ujian lisan itu berkelompok itu bisa produktif atau lebih banyak susahnya? Bu Agustin gimana Bu? Wah, ujian lisan berkelompok belum kebayang tuh Pak saya. Ini soalnya pribadi belum pernah gitu ya. Soalnya sama untuk semua yang ada di kelompok itu gitu ya. Iya. Atau ya mereka masuk berkelompok bisa saling membantu tapi pada saat itu diujinya secara bersamaan 3 orang gitu. Karena dengan demikian kan kita bisa mengefisiensikan waktu ya. Kalau nggak berhari-hari gitu untuk berapa 30-40 mahasiswa ini kalau setiap 3 orang ya kita reduksi jadi sepertiganya begitu ya. Kalau kayak gitu nilainya nilai kelompok ya Pak? Walaupun apa tetap ada nilai individu? Kita bisa lihat juga ya performa individunya di dalam kelompok itu ya. ada perbedaan atau apa ya tetap bisa sih. Iya. Nggak tahu deh itu ya jadi ada peer pressure juga nggak tuh di situ yang mendengar jawaban temennya jadi antara dia bisa goyah gitu ya. Itu nggak tahu juga ya. Jadi misalnya nggak pede takut salah karena dengar jawabannya kok beda ya kok dia jawabannya gitu ya jangan-jangan yang udah saya pikirin ini salah terus jadi nggak jadi padahal sebenarnya bener gitu. Itu kan bisa ngacauin juga ya. Bisa juga. Iya. Tapi kan itu teman sekelompoknya yang diuji pada saat bersamaan. Harusnya mereka saling membantu ya. Kalau nilainya pada akhirnya nilai kelompok sih iya, tapi kalau ada tetap penilaian individu juga kan jadi berpikir kan performance saya sebagai pribadi ini juga kan akan dipertimbangkan juga gitu. Kalau nilainya pada akhirnya kelompok sih menurut saya ya kalau mereka bisa sih saling bantu terus jadi ngangkat yang tadinya jelek itu jadi bagus kebantu sama. Paling nggak kalau ada yang lemah mereka bilang ya udah belajar dulu ya sebelum ujian ya sama-sama gitu ya. Kali ada efek itu juga ya. Atau mungkin yang lemah jadi mengandalkan ya udahlah ada si A ada si B gitu. Bisa juga kan. Iya, tapi kalau gara-gara dia nggak kontribusi terus anjlok ke satu kelompok ntar pada saat itu ya. Iya, jadi saya juga belum kebayang sih. Cuman mungkin ada kemungkinan menarik yang bisa dipikirin ya kalau mau mengefisiensikan waktu dengan cara itu ya. Iya. Soalnya kan yang lisan yang dianggap yang lebih ideal ya tadi karena cheating nyaris nggak bisa ya kalau udah lisan ya. Kalau dia nggak tahu ya nggak tahu aja gitu. Iya benar. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Semoga produktif untuk teman-teman dosen lain yang juga harus melakukan ujian. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat siang. Siang.